Shalom, selamat pagi, Bro and Sis, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini kami hadir kembali untuk merenungkan bacaan Injil dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Dengan perikop, orang datang dari timur dan barat dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Yes. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi yang ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdoa dulu, Bro. Iya, silakan. Oke, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami untuk menjalankan hari-hari depan kami. Pakai kami, Tuhan, kami yang bukan siapa-siapa, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada pada kami sehingga kami boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi dari perikop ini, Bro, Yes. tentang siapa yang diselamatkan, ya, Bro. Iya. Di situ Ada pertanyaan begini, Bro, ayat 23 ya, Bro ya. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Iya. Gitu. Jadi ada orang-orang itu nanya, Tuhan, apakah sedikit orang yang diselamatkan? Terus jawab Tuhan Yesus, coba Bro boleh baca, berjuanglah. Ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Iya, itu yang ditanya, sedikit aja kah orang yang masuk? Ya, cuman ya, jawab Tuhan seberapa Yesus, banyak gitu yang bisa jawab Tuhan Yesus memang berjuanglah. Iya. Itu kira-kira apa sih, Bro? Kenapa antara jawabnya harusnya kan kalau dikit atau banyak, antara sedikit atau banyak. Tetapi Tuhan Yesus menjawab caranya bagaimana untuk selamat, yaitu dengan berjuang. Luar biasa sekali, Bro. Jadi ini kita harus berjuang, nggak gampang. Memang kata berjuang itu apakah kita berjuang untuk keselamatan? Ya. Nah, kalau umpamanya kita belajar bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Betul. Ya, Bro ya. Ketika kita menerima Kristus, kita menerima keselamatan, Bro. Ya, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita diselamatkan. Ya. Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi berjuang maksudnya apa nih, Bro? Kira-kira? Tapi ada yang harus kita perjuangkan gitu, Bro ya. Ada yang kita harus perjuangkan. Apa yang kita perjuangkan? Yaitu selama kita menjadi murid Tuhan, ya umpamanya kita sebagai orang di gereja, umpamanya kita pelayan Tuhan, ya kita masih berjuang. Berjuang itu bukan hanya session, Bro. Biasanya kan ada acara Natal, kita melayani Tuhan. Atau ada acara event gereja, kita melayani Tuhan. Habis itu break, enggak gitu. Jadi berjuang itu setiap hari. Jadi aku nanggap begini, Bro. Jadi kalau kita berjuang itu kan memang keselamatan, kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan.
ya kan. Tapi namun kita harus tetap berjuang untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, betul. gitu. Jadi kita tidak melupakan apa yang Tuhan inginkan sih yang kita lakukan gitu loh. Bagi Tuhan, bagi sesama gitu. Betul. Khususnya ini bro, sebelum Tuhan Yesus naik ada amanat agung, yaitu bagaimana jadilah semua bangsa murid. Itu yang diminta kepada kita sebagai orang percaya bro. Kita harus melayani, kita harus menjangkau jiwa bro. Gitu. Iya. Jadi di sini dikatakan juga ya, seolah-olah orang yang mengetuk pintu ini tidak dikenal Tuhan. Gitu. Jadi walaupun dia mengatakan bahwa saya sudah ada makan minum di hadapan Engkau Tuhan, gitu kan. Tapi dari manakah Engkau datang, Tuhan katakan gitu. Iya betul. Dia tidak tahu dari mana Engkau datang. Jadi, nah, enyahlah mana tadi ya? Enyahlah kamu yang orang-orang yang berbuat kejahatan. Betul. Nah, jadi diusir dari rumah itu, gitu loh bro. Intinya apa bro? Kalau kita lihat, ini kan yang datang kepada Tuhan bukan orang jauh bro. Iya. Orang-orang dekat, orang-orang yang tahu jalan sama Tuhan, orang-orang yang makan minum sama Tuhan, bukan musuh Tuhan yang datang itu, enggak bro. Iya betul. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang dekat. Kalau aplikasi kita gimana? Orang-orang gereja yang sering ke gereja, orang sering katanya melayani Tuhan dalam tanda kutip. Tetapi Tuhan bilang, nyala kamu karena aku nggak mengenal kamu, gitu. Ya, terlebih kata-kata hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Begitu. Jadi dia yang katanya sudah mengenal Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang di luar kehendak Tuhan. Betul. Gitu. Nah, itu dia. Terus di sini dikatakan bahwa di sanalah akan terdapat ratap kertak gigi apabila kamu melihat Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Ya, itu otomatis bro. Ketika intinya adalah kita mengenal Tuhan, tetapi apakah kita ada hubungan intim sama Tuhan? Betul. Ya, apakah kita menjalankan perintah Tuhan? Sama seperti di 2 Korintus 5:17 itu katakan, apakah kita ada di dalam Kristus? Kita adalah ciptaan baru. Yaitu sebenarnya kita itu dikenal Tuhan nggak? Seperti kayak kita kenal presiden kita, Presiden Jokowi. Apakah sekarang Jokowi kenal kita atau enggak? Itu jadi masalah. Ketika kita datang ke istana karena dia nggak kenal kita, ya kita disuruh keluar. Iya, keluar lu. Ngapain gitu? Ya jadi memang kita inilah perlunya hubungan intim kita dengan Tuhan. Betul. Ya. Nah terus di sini dikatakan dan orang akan datang dari timur, barat, dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Nah itu kan berarti kan ada begitu banyak orang yang akan datang sebenarnya. Jadi kita ini memang harus berjuang pribadi lepas pribadi kita masing-masing, ya kan? Untuk kita supaya kita boleh diterima gitu loh. Jadi kalau aku lihat gini, dengan kita, kalau kita ini konteksnya kepada orang Yahudi ya bro ya, apakah dengan menjadi orang Yahudi mereka langsung otomatis? Enggak juga kan? Nah sekarang apakah kita Kristen atau Katolik kita otomatis masuk surga? Enggak juga kan? Harus ada perjuangan. Perjuangannya itu bukan untuk keselamatan kita, tetapi perjuangan itu untuk bagaimana kita berjuang untuk Kristus gitu, berjuang untuk pelayanan kita, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Nah ini di yang terakhir ini ada orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Maksudnya gimana lagi nih bro? Nah ini kan kembali lagi kemarin bro. Juga ada nih bro. Ya kemarin ada juga ini. Apakah dengan kita menjadi kita Yahudi umpamanya kita Yahudi, kita otomatis kita yang menjadi terdahulu? Enggak juga bro. Gitu. Apakah kita menjadi Kristen atau Katolik kita akan otomatis? Enggak juga bro. Yang penting bagaimana kita hidup kehidupan kita. Kalau kita dengan tadi kan dia bilang kan dengan dia melakukan kejahatan perbuatan itu ya dia otomatis bukan masuk dalam kerajaan surga. Gitu. Jadi intinya bagaimana kita menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Demikian bro. Jadi begitu ya bro untuk renungan hari kita ini, pagi ini. Kiranya dengan firman ini, renungan ini, kami semua dapat makin memahami ya apa yang
Tuhan Tuhan inginkan. ajarkan, Tuhan inginkan. Benar. Baik, mari kita tutup dalam doa, bro. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih segala berkat-Mu. Kami mau mendengarkan, memahami, dan mengaplikasikan ajaran-ajaran-Mu. Kiranya Terima kasih, Tuhan. kami semakin intim dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh berada dalam kerajaan Allah bersama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Untuk kasih. pagi hari ini kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bro and Sis. Shalom.